Hai guys, ketemu lagi dengan channel Wahyu El Tole. Kali ini saya akan membagikan alur film berjudul Black Widow. Film ini merupakan pelarian Natasha setelah peristiwa di bandara Jerman, setelah menyelamatkan Kapten Amerika di film Civil War. Langsung saja ikuti alur ceritanya. Adegan dibuka dengan masa remaja Natasha dan Yelena. Mereka sedang bermain dengan penuh ceria. Natasha dan Yelena tinggal dengan kedua orang tua angkatnya. Mereka adalah agen rahasia yang menyamar untuk mencuri teknologi dari Ciel. Kedua orang tua angkat mereka adalah Meliana dan Alexei. Akan tetapi penyamaran mereka akhirnya terbongkar, sehingga mereka terpaksa kabur agar tidak tertangkap. Dan di dalam pengejaran itu Meliana terkena tembakan dan mengalami pendarahan. Natasha kecil dengan naluri melindungi adiknya, terpaksa maju menjadi pilot berkat arahan Melina. Setelah Alexei melakukan upaya agar helikopter bisa lepas landas, mereka berempat kabur ke Kuba. Alexei menemui bosnya, yang bernama Dreykov. Dreykov bilang, ia memberi rumah dan cinta bagi para anak-anak terlantar. Namun yang terjadi adalah pencucian otak dan Dreykov menempatkan mata-mata di segala penjuru dunia untuk mengendalikan politik. Dialah yang menciptakan Black Widow. Kembali ke masa sekarang, setelah pertempuran The Avengers di Bandara Leipzig tahun 2016, Natasha menjadi buronan pemerintah karena telah melanggar kesepakatan Slovakia. Natasha melarikan diri ke Norwegia, dan bertemu dengan temannya, Rick Mason. Di Maroko, Yelena membunuh mantan Black Widow agar bisa bersentuhan dengan debu merah, zat kimia penawar yang membebaskan kendali Dreykov atas dirinya. Kemudian Yelena tersadar, lalu dia mengirim surat ke Natasha untuk pergi ke Budapest, karena hanya dia yang dikenal di tim Avengers. Kembali ke Natasha yang ada di Norwegia, dia pergi ke tempat yang sunyi, untuk mencari temannya yang bernama Mason. Dan mereka pun bertemu, kemudian Natasha meminta bantuannya. Melalui Rick Mason, Natasha bisa mendapatkan barang-barang untuk keperluannya. Ketika hendak membeli bahan bakar untuk diesel yang menyokong listrik rumah mobilnya, Natasha diserang. Mobilnya nyaris terjungkal ke sungai. Lalu datanglah Taskmaster. Natasha mendapat serangan dari Taskmaster, orang Dreykov, yang punya kemampuan meniru gerakan lawan. Namun yang menjadi incaran Taskmaster bukanlah Natasha, melainkan sebuah koper berisi vial pembibitan Black Widow. Koper yang ada pada mobil Natasha berasal dari Yelena. Pada saat itu, The Avengers bercerai menjadi dua kubu dan harapan satu-satunya bagi Yelena adalah kakaknya. Natasha terus mempertahankan koper tersebut sampai akhirnya bisa lolos dari Taskmaster. Setelah Natasha lolos dari incaran Taskmaster, dia mengamati tabung-tabung serum tersebut. Di dalamnya, terselip foto yang memperlihatkan dirinya yang masih kecil beserta adiknya, Yelena Belova. Natasha pun pergi ke Budapest untuk mencari adiknya. Bukan sambutan ramah yang dia terima dari Yelena, tapi malah serangan. Keduanya pun baku hantam. Natasha kemudian menanyakan tentang serum itu kepada Yelena. Keduanya sempat berbicara sebentar, namun, mereka kemudian diserang sepasukan Black Widow. Mereka mengejar Yelena, karena dianggap telah membelot. Dari Yelena, Natasha tahu bahwa serum itu bisa membuat para Black Widow yang berada di bawah pengaruh Dreykov, pemimpin Red Room, tempat Black Widow diprogram. Pengejaran berlanjut oleh Taskmaster. Di jalan raya, Taskmaster menembak mobil yang dinaiki Natasha dan Yelena hingga terbalik, dan masuk ke dalam stasiun kereta bawah tanah. Tetapi mereka selamat dan dapat kabur dari Taskmaster. Selanjutnya mereka pergi dan membuat rencana untuk menyelamatkan Red Guardian yang ada di dalam tahanan. Red Guardian adalah ayah dari mereka berdua saat masih kecil. Proses penyelamatan akhirnya berhasil. Kemudian mereka pergi menuju suatu tempat.
Di tempat itu mereka bertemu dengan Melina, ibu masa kecil mereka, dan mereka pun saling berbincang. Tak lama kemudian rumah mereka diserbu anak buah Dreykov, dan mereka semua dibawa ke markas Dreykov. Markas Red Room ternyata melayang di atas awan, layaknya helicarrier milik SEAL. Untuk bisa sampai ke markas ini, Natasha, Yelena, Melina dan Alexei harus menyamar dan berpura-pura menyerahkan diri. Akan tetapi hal ini akhirnya terbongkar. Dreykov punya teknologi kimiawi yang canggih, di mana para Black Widow-nya tidak akan bisa menyerangnya jika berada pada jarak dekat dan mencium aroma feromonnya. Ini membuat Natasha agak kesulitan saat melawannya. Tapi sebagai agen berpengalaman, ia tidak kurang akal walau harus mengorbankan dirinya dengan merusak saraf indera penciumannya untuk menggali proyek Widow Dreykov yang ia sebar ke seluruh dunia dan bak bom waktu yang bisa dikorbankan. Lalu Natasha menghajar Dreykov, tapi Dreykov berhasil melarikan diri dengan bantuan anak buahnya dan menyuruh anak buahnya menghabisi Natasha, sehingga Natasha dikeroyok hingga nyaris terbunuh. Di saat kritis, datanglah Yelena menyelamatkannya, dengan melempar serum merah yang membuat mereka yang menyerang Natasha kembali sadar dan mengingat semua masa lalunya. Dan kemudian para Black Widow menyelamatkan dirinya. Di tempat lain Melina berusaha meledakkan tempat tersebut, sedangkan Red Guardian bertarung dengan Taskmaster, hingga tempat itu meledak dan menghancurkan tempat itu. Lalu Melina berhasil lolos bersama Red Guardian menaiki pesawat. Akhirnya, markas dari Red Room hancur dan Natasha hampir saja terkena ledakan tapi berhasil selamat. Di saat dia menyelamatkan diri, dia melihat Yelena berlari mengejar Dreykov yang akan kabur dengan pesawat pribadinya. Natasha pun mengejarnya. Yelena terus mengejar hingga dia harus menggunakan cara dengan meledakkan pesawat itu. Dan Yelena pun meledakkan pesawat itu hingga Yelena terpental ke udara. Melihat hal itu, Natasha langsung mengejar Yelena untuk memberi pertolongan. Dan Natasha berhasil menangkap Yelena. Kemudian dia memberi parasut agar Yelena selamat. Di saat Yelena sudah terasa aman, tiba-tiba datanglah Taskmaster yang menyerang Natasha. Keduanya bertarung di udara, hingga akhirnya keduanya jatuh ke tanah. Keduanya pun bertarung hingga kemudian Natasha memecahkan serum merah ke muka Taskmaster. Sesaat Taskmaster menjadi sadar dan mengingat semua. Lalu setelah itu dia pun meninggal. Lalu Natasha pergi mencari adiknya, yaitu Yelena. Dan akhirnya dia menemukan Yelena, dan keduanya saling berpelukan karena berhasil selamat. Tak lama kemudian datang juga Milena dan Alex, yang juga selamat. Mereka semua saling berpelukan dan mengajak pergi dari tempat itu. Akan tetapi Natasha menolak, dengan alasan masih ada urusan, menyelamatkan teman-temannya di Avanges agar berkumpul kembali. Tak lama kemudian tampak iring-iringan mobil dari SHIELD yang mau membawa Natasha. Lalu Yelena dan yang lainnya pergi dari tempat itu, meninggalkan Natasha sendirian. Tampak Natasha memandang sekeliling tempat itu. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Black Widow. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi di alur cerita film lainnya.